Saudara, potensi perang darat antara Amerika Serikat Israel versus Iran berpotensi terjadi jika upaya perdamaian belum tercapai. Kita bahas soal ini dan juga sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putu. Melihat bagaimana, sebelumnya juga masih bergabung juga dengan Breaking News Kompas TV ada Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Prof. dan juga Pak Hasibullah Satrawi, kita akan bicara dulu. Tadi sebelum ke Pak Hasibullah, saya tadi pertanyaan sebelum jeda adalah apakah kemudian gugurnya prajurit TNI di medan perang pada saat kemarin di Lebanon ini masuk dalam kategori kejahatan perang, Prof. Suparji? Ya, kalau menggunakan pendekatan secara normatif ya, bahwa kejahatan perang itu kan didefinisikan sebagai tindakan yang terjadi dalam konflik domestik ya, atau perang antar dua negara atau lebih. Nah, kemudian ada perbandingan genosidanya. Tentunya itu hal yang berbeda lagi, kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka melihat pada konteks bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi akibat dari peperangan, yaitu Israel dan kemudian Lebanon yang menjadi sasaran berikutnya setelah kemarin Israel dengan Iran. Maka dalam konteks ini secara substantif ya, mengingat adanya korban dalam konteks adanya perang dua negara tadi, maka dapat dikategorikan tentang itu sebagai suatu kejahatan perang, sebagai satu kejahatan yang terjadi dalam lingkup akibat peristiwanya peperangan ya antara negara-negara Iran, Israel dan kemudian Lebanon. Tetapi konteksnya saya kira bukan sekedar mendefinisikan tentang kejahatan perang tadi itu, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana ini menjadi momentum yang baik untuk kemudian melakukan penyelidikan, investigasi secara mendalam, dan sebagai momentum untuk bisa mengakhiri konflik di Timur Tengah atau konflik yang melibatkan negara-negara yang terlibat dalam peperangan tersebut, Mbak Putu. Itu, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Hasibullah Satrawi. Kita kalau lihat sekarang korbannya sudah mulai meluas begitu. Bahkan ada juga yang terbaru dari Indonesia, ada prajurit yang gugur. Di satu sisi dari segi proksi yang kemudian terlibat dalam perang ini juga meluas. Bukan hanya Iran saja, tapi ada di Lebanon juga, Houthi dari Yaman ini juga bergabung. Bagaimana Anda melihat ini Pak Hasibullah Satrawi? Apakah kemudian kata damai ini masih jauh dari perang ini? Ya, yang pertama saya ingin menyoroti terkait dengan jatuhnya prajurit kita atau meninggalnya prajurit kita di Lebanon akibat serangan yang di Israel. Yang pertama yang menurut saya harus ditekankan terutama kepada para tokoh kita, para pemimpin kita untuk betul-betul bersatu dalam situasi yang tidak lagi normal ini di tingkat global. Jadi mari untuk sementara kesampingkan dulu yang namanya politik-politik partisan, politik-politik golongan. Ini waktunya kita kembali kepada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu keselamatan kita semua, baik langsung atau tidak langsung. Dan yang kedua, terkait dengan itu, maka menurut saya kita Indonesia dari berbagai macam lapisan masyarakat, pemerintah, DPR, atau mungkin warga negara, para aktivis, harus bulat bersatu mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel di Lebanon. Kalau secara hukum mungkin tadi disampaikan oleh Prof bahwa itu ada landasannya masing-masing, ada kajiannya masing-masing. Paling tidak yang terjadi di Lebanon itu mencerminkan bahwa Israel mengarah kepada kebarbaran yang semakin nyata. Saya tidak ragu untuk mengatakan kebarbaran karena ini bentuk daripada keluarnya Israel daripada hukum-hukum internasional. Para pasukan kita ada di Lebanon itu sah di bawah mandat PBB. Itu di bawah mandat tugas perdamaian yang diberikan oleh PBB sebagai payung kita bersama bangsa-bangsa modern ini untuk keluar daripada hukum yang tidak adil di masa lalu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita ingin berpegangan pada PBB dan
pasukan kita di Lebanon adalah pasukan yang membawa misi perdamaian, membawa misi PBB. Nah, oleh karena itu ketika Israel melakukan serangan kepada kelompok ini, kepada pasukan ini, saya menganggap paling tidak itu adalah pelanggaran terhadap kedaulatan PBB. Itu adalah penistaan terhadap kedaulatan PBB. Dan sekali lagi kalau kita baca Israel, saya bukan hanya Israel secara umum, bukan Israel secara umum, tapi lebih kepada Netanyahu yang sekarang menjadi Perdana Menteri di Israel. Ini bukan hanya kali pertama dia mengabaikan hukum internasional, dia mengabaikan hukum PBB atau keputusan PBB. Bahkan dalam konteks ICC, kita tahu bersama dia sudah masuk di dalam proses hukum di situ, tapi sekarang sekali lagi ini seakan-akan dibiarkan untuk menjadi macan ompong. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama karena kita ingin cerita bangsa-bangsa modern ini menjadi yang berbeda daripada abad pertengahan. Jangan gentar untuk mengutuk ini dan kutukan terhadap yang dilakukan Netanyahu tidak perlu lalu dikaitkan sebagai bentuk antisemit. Saya sekali lagi menghargai perbedaan, saya menghargai keberadaan komunitas Yahudi dimanapun, tapi yang dilakukan oleh Netanyahu ini sudah melanggar dan dikecam bahkan juga oleh komunitas Yahudi internasional yang tidak mengedepankan politik golongan dan politik SARA seperti yang diperlihatkan oleh Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir. Begitu Mbak Putu. Prof. Suparji, pertanyaannya juga saya tanyakan kepada Anda terkait dengan kata damai dalam perang ini. Seperti apa? Karena kalau kita lihat bukan hanya hukum internasional yang diabaikan, tapi juga potensi perang darat ini sudah mulai muncul dari Amerika Serikat yang mulai mengirimkan pasukannya ke arah ataupun juga ke wilayah Timur Tengah. Ya, saya kira memang ini menjadi sesuatu yang kontradiktif ya, karena bermula adanya semboyan dan semangat untuk membangun sebuah perdamaian, menggabungkan dalam BOP, tapi justru yang terjadi adalah jauh dari nuansa dan gerakan-gerakan perdamaian. Maka ini juga menjadi pertanyaan serius, pertanyaan sungguh-sungguh bagi pemerintah, bagaimana keberadaan keanggotaannya sebagai BOP tadi itu. Apa peran yang telah dilakukan, apa kontribusi yang telah dilakukan, itu yang saya kira sangat-sangat ironi, sangat kontradiktif. Kenapa kata-kata damai jauh dari kenyataan? Pada sisi yang lain saya kira bahwa bukan tidak mungkin perdamaian akan terwujud ya selama ada komitmen, ada kemauan dan ada tekanan yang keras gitu ya dari negara-negara di dunia ini. Kan kalau kita cermati di dalam negeri pun juga sebetulnya di Amerika juga sudah mulai ada tekanan-tekanan untuk kemudian menghentikan peperangan. Harapannya itu juga dilakukan di negara-negara yang lain untuk kemudian bisa menghentikan. Meskipun memang persoalan yang terjadi di sana sangat kompleks, sangat rumit, tetapi bukan tidak mungkin ada perdamaian terjadi. Maka dalam konteks menciptakan perdamaian dimulai saling sederhana ya, tekanan-tekanan dari negara-negara di dunia ini untuk kemudian secara masif gitu ya mengutuk, mengecam gitu ya supaya ada kesamaan visi, kesamaan persepsi banyak adalah sebuah langkah yang sangat merugikan banyak pihak. Nah, pada sisi yang lain juga kita dorong bagaimana institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil peran yang nyata, mengambil peran yang jelas, dan juga kita mendorong bagaimana negara-negara di sekitar Timur Tengah menjadi negara-negara yang mengambil peran untuk menjadi mediator, menjadi kemudian merundingkan semuanya supaya bisa ada titik temu. Dan yang menurut saya juga penting adalah jangan memperkeruh suasana dengan menciptakan polarisasi yang terbaru dan akan memperkeruh suasana ini. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita coba refleksi bagaimana peperangan itu bisa berakhir, ya kadang-kadang satu sisi ketika memang kemudian mampu menguasai daerah yang dituju, atau pada sisi yang lain kemudian ada penyerahan negara tersebut, atau kemudian negara yang melakukan agresi, itu kemudian akhirnya mengendorkan kan gitu. Maka ini sebetulnya yang paling juga cukup efektif adalah siapa yang memulai, maka kemudian siapa yang harus mengakhiri. Dan itu tentunya memang tidak mudah, tetapi kalau ada tekanan-tekanan secara masif dari negara-negara di dunia maupun lembaga-lembaga yang ada di forum-forum internasional, saya kira itu bisa diciptakan, itu perdamaian itu, Mbak. Ya.
Oke, Anda melihat artinya Prof bahwa perang ini memang masih punya potensi untuk lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Ya, saya kira potensi lebih besar, lebih luas dengan eskalasi yang semakin tidak terkendali ini, kalau tidak segera diatasi secara serius, bisa semakin membahayakan. Secara membahayakan bagaimana nanti cakupannya, bahkan mungkin juga akan menciptakan sekutu-sekutu baru, menciptakan polarisasi-polarisasi baru. Makin harus ada langkah-langkah serius yang ditunjukkan supaya segera mengakhiri. Kita berharap Indonesia berani mengambil peran untuk itu supaya tidak terjadi perluasan peperangan, tidak terjadi penambahan korban yang tidak berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini dibiarkan saja, maka bukan tidak mungkin akan semakin meluas peperangan. Apalagi kalau sudah perang darat ini juga akan semakin membahayakan bagi keselamatan sipil, keselamatan warga dan sebagainya itu, termasuk fasilitas umum. Oke, kalau Pak Hasibullah sepakat juga bahwa perang ini akan meluas. Ini spesifik khususnya soal proksi-proksi yang kemudian sudah bergabung. Kita tahu di sisi Iran ada Houthi dari Yaman, kemudian juga ada Hizbullah yang sejak awal ini juga sudah pasang badan begitu ya, ikut menyerang Israel. Di satu sisi Ukraina ini juga mulai merapat ke sisi Israel begitu, membantu mengirimkan persenjataan dan juga teknik-teknik untuk melawan strategi-strategi yang digunakan oleh Iran. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang sampai di hari ke-32 ini kurang lebih 675 kalau tidak salah dalam hitungan saya, sebenarnya bukan lagi potensi ini menjadi besar dan semakin kemana-mana. Justru sekarang situasinya sudah betul-betul pada tahap yang tidak lagi bisa dikontrol, termasuk oleh Amerika sendiri yang menjadi pemula atau pengawal daripada perang ini. Saya ingin mengatakan kalau kita baca di lapangan ini kalau saya agak menggunakan kesusastraan dangdut di Indonesia, ini Trump ibarat orang yang bisa mengawali tapi dia sudah tidak bisa mengakhiri. Karena yang sekarang mau mengakhiri itu adalah Iran. Iran justru dengan berbagai macam terobosan yang dia miliki tidak ingin menunjukkan sebagai pihak yang dengan mudah ditekan. Karena itu ketika Trump berbagai macam cara disampaikan bahwa perang ini tidak akan berlanjut, karena misalkan ingin menekan harga pasar dunia berkaitan dengan energi minyak, tapi justru Iran menunjukkan bahwa dia justru tidak lagi bisa dikontrol oleh Amerika. Jadi Amerika sekarang secara lapangan tidak mengontrol apa yang terjadi. Dan itulah kalau kita lihat situasi di Hormuz. Kalau benar yang dikatakan oleh Trump bahwa Iran sudah lumpuh, pasukan lautnya sudah hancur, nggak ada yang tersisa. Kalau itu benar, maka Hormuz akan bebas seperti sekarang digunakan. Tapi lagi-lagi Trump membangun retorika yang seakan-akan dia mengontrol keadaan, dia menguasai keadaan, tapi lapangan tidak menunjukkan itu. Itu yang saya bilang peran yang dilakukan Trump lewat sandiwara 584 dalam hitungan saya ketika dia di tanggal 24 kemarin kurang lebih begitu meyakinkan tampil dengan narasi-narasi yang sangat optimistis bahwa perang akan segera berakhir, bahwa Iran akan berunding, bla bla dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu pada akhirnya tujuannya adalah untuk mengontrol harga pasar atau pasar agar tidak semakin meninggi yang sekali lagi itu menjadi bola lambung bagi dia. Saya selalu sampaikan berkali-kali yang dilakukan Iran di Selat Hormuz dan yang dilakukan di dunia Arab itu seperti sepak bola yang dia gunakan serangan melalui dua sayap. Bentuknya adalah bola lambung. Dia mengontrol Hormuz, dia menyerang dunia Arab tidak langsung menyekik dalam tanda kutip Amerika dan Israel. Tapi efek daripada itu, terutama berkaitan dengan energi dan minyak, itu akan membuat Trump akan semakin sedikit opsinya. Dan itulah yang terus terjadi sampai hari ini. Bahkan yang terbaru, ini yang paling ramai sekarang lagi dibicarakan, Trump tiba-tiba mengatakan akan segera mengakhiri perang ini walaupun Selat Hormuz ditutup. Jadi ini diksi terbarunya yang sekali lagi kita juga masih meraba-raba apa kira-kira yang akan terjadi. Apakah ini akan segera disertai dengan katakanlah operasi perang darat yang itu wacananya juga udah sangat dikuatkan, bahkan pasukan-pasukan elit Amerika sudah mulai diterjunkan, atau justru Trump sedang berupaya sekeras mungkin agar Iran mau mengalah. Karena sekali lagi sekarang ini Iran berada pada posisi tidak mau lagi mengalah.
Karena kalau kita ini ada prop, menurut saya kita secara hukum internasional kita bisa lihat di situ Iran ini diuntungkan secara posisi karena menurut saya dia bukan orang yang menyerang, dia orang yang seutuhnya adalah bertahan. Negaranya tidak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba tanggal 28 Februari diserang membabi buta oleh Israel dan Iran. Jadi siapa yang salah secara hukum? Nah, masalahnya siapa sekarang yang berani untuk bicara tegak menegakkan aturan ini? Nah, yang lebih parah lagi, nah ini menurut saya kita sajikan dalam konteks ilmu hukum barangkali. Kalau soal lapangan mungkin itu lain hal. Yang paling mengerikan bagi saya karena Trump dari awal memang sudah tidak berkomitmen terhadap hukum internasional. Dia tidak berkomitmen dengan PBB, dia tidak berkomitmen dengan Persekutuan Amerika Serikat. Jadi yang menjadi masalah sekarang ini adalah karena ada pelanggaran, nyata itu pelanggaran, tapi seakan-akan kita kikuk untuk menggunakan aturan hukum yang mana yang bisa dijadikan rujukan bahwa yang dilakukan Trump adalah pelanggaran, yang dilakukan Israel adalah pelanggaran. Itu yang menurut saya menjadi problem. Nah, saya melihat di dalam katakanlah hukum internasional ini harapan menurut saya dengan segala keterbatasan yang ada itu ada di Eropa. Sampai hari ini saya melihat Eropa jauh lebih rasional di dalam melihat berbagai macam konflik ini. Kita mengikuti Eropa juga terlibat dalam perang di Ukraina. Jadi bukan berarti tanpa politik, tapi saya melihat masih lumayan ada kontrol, ada panduan, ada keberpihakan paling tidak kepada hukum-hukum internasional yang selama ini dipegangkan bersama. Dan itulah kemudian yang membuat Eropa berani untuk mengatakan perang Iran adalah bukan perang kami. Bahkan ketika diminta untuk terlibat dalam upaya membebaskan Hormuz, itu Eropa juga punya sikap sendiri. Nah, secara pribadi saya berharap Eropa bisa terus menegakkan rasionalitas hukum internasional ini di tengah gempuran yang dilakukan oleh Trump dan Netanyahu yang bagi saya kalau ini dilanjutkan betul-betul bisa membawa kehidupan kita semua ini pada abad pertengahan, di mana yang menjadi penentu adalah yang kuat, yang menjadi penentu adalah mereka yang berkuasa, dan lagi-lagi kehidupan bangsa-bangsa kita mungkin akan dipertaruhkan di situ. Jadi saya melihat kalau kita bicara damai, justru hari ini damainya adalah ada pada bagaimana kita mampu menegakkan hukum, bagaimana mampu kita menegakkan aturan yang ada. Katakan yang salah adalah salah. Orang menyerang negara lain itu adalah salah berdasarkan piagam PBB. Jadi yang dilakukan Amerika, yang dilakukan Israel tidak bisa ditolerir di situ. Nah, oleh karena itu kita dorong komunitas internasional, kita dorong para ahli hukum untuk bersuara, untuk memberikan peran bagaimana ketentuan ini tidak terus semakin diinjak-injak oleh Donald Trump dan Netanyahu.